waktu saya di Kristen itu nggak jelas tentang yang namanya jin, dukun, nggak jelas. Sebenarnya gampang. Kalau di Islam itu sangat-sangat gampang. Jadi bagi orang-orang yang non-Muslim, kalau mengartikan itu santet, sebenarnya gampang aja. Persekongkolan antara dukun dengan jin kafir. Itu yang namanya. Dan mereka berbuat mungkar dan mencelakai manusia. Selamat datang di Rukun Podcast. Nah, Koko kan begitu antusiasnya luar biasa dari awal mulai kepo, ada trigger masalah kisah Nabi Ibrahim sampai akhirnya belajar Islam itu luar biasa. Pertanyaan saya tuh, biasanya kan kalau mu'alaf ya sudah memperdalam diri, belajar, ya memaksimalkan apa yang bisa dikejar lah. Namanya kan mu'alaf itu kan ada yang usianya 20 tahun, ada 30 tahun, ada yang sudah tua gitu baru mu'alaf. Nah, Koko memutuskan gak jauh dari 94 mu'alaf, ABC itu 97 udah bergerak untuk dakwah, ikut organisasi, Saya nggak dakwah, sebenarnya saya nggak dakwah, enggak. Nah, itu gimana? Maksudnya kalau nggak dakwah kan maksudnya kalau tadi kan cerita kalau misalnya ada di masjid, ada ngajar juga. Ya, jadi gini, kalau saya banyaknya belajar. Jadi 94 tuh kan saya sempat pesantren 1 tahun tuh ya. Udah gitu, ya setahun kan belum dapat apa-apa ya. Meskipun saya udah belajar ilmu waris juga, tapi kan nggak mahir ya, gitu kan ya. Tapi saya harus memutuskan belajar apa, karena Islam itu terlampau luas gitu. Saya pernah ibaratnya, saya kelihatannya senang dengan bahasa Arab gitu ya. Nah, karena terpancing dengan teman saya yang baca kitab bunuh, saya ingin bisa, itu aja sih. Ternyata bahasa Arab berat juga. Karena saya bisa bahasa Inggris saat itu. Kosakata saya mungkin di atas 10.000 bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, otak saya nggak kuat bahasa Inggris, saya tinggalin. Akhirnya saya mulailah belajar bahasa Arab gitu kan. Oh begini tata bahasa Arab tuh, ada sintaksis, ada gramatika tuh beda gitu kan ya. Di situ saya mulai belajar, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa. Saya harus lebih daripada tetangga saya gitu kan. Jadi setelah itu 94, saya belum nikah bulan Februari, dan saya baru nikah tuh September 95. Jadi saya masuk Islam tuh tanggal 30 Sya'ban. Dan besoknya 1 Ramadan besoknya. Bisa dibayangin saya sahur kayak apa. Saya di channel-channel lain saya bilang, ya saya tuh jam 3:30 udah ada jam Casio saya tuh yang bunyi gitu kan. Taruh di bawah bantal, 3:30 saya bangun. Saya mengendap-endap ke dapur. Nggak ada Magicom zaman dulu, ada juga langseng ya. Ngambil langseng dengan air putih, makan sesuap nasi putih dan tambah air gitu kan, supaya keisi, takutnya siang lapar. Saya bikinnya begitu. Nah, saya mulailah taraweh malam itu, dan saya di Salman waktu itu dengan teman saya, taraweh seperti itu kan. Ya pasti pulang pasti saya diledek gitu sama papa saya gitu kan. Wah ini yang udah taraweh gitu kan ya. Saya cuek aja, tutup kuping aja semua saya. Gitu. Nah saya prinsipnya saya harus bisa gitu. Tapi kalau misalnya ketika mau bisa kan belajar. Nah, ketika belajar sampai akhirnya berkegiatan dalam tanda kutip itu kan mendapat manfaat bagi orang lain. Ya, gini, ini proses belajarnya ini ya. Proses belajarnya ini tuh yang harus perhatiin ya bagi mu'alaf yang baru nih. Saya tuh keluar uang untuk manggil ustadz ke rumah. Tapi ya biasanya nggak lama. Kalau belajar ngaji, kalau salah cuma 3 kali datang, saya udah bisa saya. Makanya ngaji itu saya bisa dengan sendirinya gitu. Karena ngedengerin murotal gitu kan. Jangan murotal pakai headset yang gede tuh, gitu kan ya. Masukin ke tip deck ya. Tip itu kompo ya, gitu kan. Dari situ saya belajar ngaji dari situ. Nah, pokoknya susah banget lah. Bahasa saya tuh sempat tertarik juga dengan yang namanya Qori Internasional, Muammar ZA ya. Pernah dengar Muammar ZA? Enggak, kayaknya belum lahir saya. Zamannya saya itu Muammar itu seangkatan dengan dai kondang Jainuddin MZ. Qorinya itu Muammar itu terkenal suaranya banget. Sehingga saya sempat belajar yang namanya Qiraah Sab'ah. Bayati, Hijaz, Nahawan, Sika, sempat belajar. Cuman sayang suara saya jelek. Ya gitulah ya. Gitu kan ya. Tapi minimal saya pernah belajar melengking itu saya pernah belajar gitu kan. Saya pokoknya harus bisa gitu. Saya itu aja, saya harus bisa ini.
minimal saya pernah belajar yang begini saya harus belajar. Oh, kalau saya namanya mu'alaf, saya harus tahu segala macam. Itu belajar itu sambil belajar bahasa Arab, saya harus dapat ilmu yang lain juga. Saya pernah kuliah juga tahun 1997 di Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi dulu. Pernah juga di Sabtu Minggu. Benar-benar haus akan ilmu ya? Iya, benar tahun 97. Tapi saya pikir saya udah tahun 97, 94 maksudnya saya udah belajar bahasa Arab tuh. Pas saya masuk di jurusan Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Siliwangi itu punya tentara angkatan darat tuh. Ini kok pelajaran Pancasila beginian, ini nggak cocok bagi saya jurusan tarbiyah nih. Nggak cocok tuh, karena bahasa Arabnya nggak adaan. Untuk apa gitu kan, tinggal baca aja dong beginian mah. Saya nggak perlu titel SAG, saya nggak perlu. Gitu kan ya. Udah, ya pokoknya terakhir saya pensiun dini di usia 50, saya sempat kuliah di UIN. Jurusan bahasa Arab gitu kan. Cuman ya udah setelah di bahasa Arab juga ternyata saya juga memang udah mengajar bahasa Arab. Ya saya untuk apalah saya ambil titel sarjana humaniora eshum. Dan saya pun udah pengajar bahasa Arab. Jadi di UIN juga nggak lama, padahal masuknya kan susah ya di UIN gitu kan ya. Nah saya sih harus belajar apa ya? Saya harusnya belajar sama suhu gitu ya, sama orang Arab langsung gitu. Kalau saya ingin bisa banget mah. Karena kalau nggak di UIN juga saya ngabisin waktu 4 tahun untuk apa saya bolak-balik dari sini ke UIN gitu kan, jauh juga UIN tuh. Jauh ya udahlah. Saya bukan juga nggak ngejar titel juga gitu ya. Tapi waktu masuk organisasi yang kayak MCB, itu ceritanya beda lagi. Jadi dari tahun 1996 pun waktu saya tinggal di Cimahi saya udah jadi guru ngaji anak-anak. Baru bermualaf 2 tahun pun saya udah ngajar ngaji gitu. Ya, kenapa? Karena apa? Sebagian besar kan waktu itu kan di komplek itu kan kebanyakan bapak-bapak muda, ibu-ibu muda ya. Yang saat itu yang notabene belajar agamanya pun dia biasa-biasa aja. Nah, yang paling pintar tuh Pak Irwan gitu kan ya. Gitu kan ya. Paling juga ada ustadz di sana yang dekat masjid, ada juga yang pintar itu kan waktunya nggak ada. Ya udah ngajinya Pak Irwan aja dah. Dah di rumah saya ngaji gitu kan ya. Anak saya masih kecil gitu aja. Itu mulai saya ngajar gitu ya, mulai ngajar anak-anak kecil gitu ya. Dan mualaf ngajar. Nah, itu kalau misalnya ada kajian yang sulit, itu kajian bahasa Arab tuh satu RT nanti pengajiannya misalkan levelnya level RW atau levelnya level kelurahan gitu kan. Bawa bapak tuh, Pak Iwan aja yang maju deh. Pak Iwan yang maju deh. Saya nggak ngerti tuh yang gitu. Nah, gitu kan. Oh, dari situ awal-awal ini ya. Ya, bahkan karena komplek itu pun komplek kebanyakan komplek IPTN tuh, IPTN tau ya, Nutanio katanya IPTN. Itu kan bapak-bapak muda gitu ya, di situ kata-kata kan S1, S2, S3 tuh kata-kata kan pesawat terbang begitu kan ya. Tahu saya bisa bahasa Arab, pada saat itu bahasa Arab saya masih baru tahu dasar gitu kan ya, belum mahir-mahir amat gitu ya. Bang saya juga baru belajar juga, yang belajar bahasa tuh kan nggak ada habisnya gitu kan ya. Tapi bapak-bapak tuh minta, Pak Iwan ngajar bahasa Arab buat kita deh gitu ya. Ya udah saya ngajar. Waduh, ini pada intelektual semua nih, kerjanya IPTN nih, belajar bahasa Arab sama saya. Dengan PD-nya saya ngajar, begini. Bapak-bapak pada pusing juga nih. Ini apa ya maksudnya? Pak, ini telan aja Pak, telan dulu. Bapak terima dulu aja gitu kan ya. Saya pun begitu dulu gitu kan ya. Nah gitu. Nah akhirnya dari situlah mulai saya. Maksudnya jadi pengurus masjid gitu? Di pengurus masjid sih saya nggak banyak terlibat lah. Di masjid saya nggak. Nah, kalau yang tadi Mualaf Center Bandung tuh apa kok? Waktu itu kenapa tiba-tiba tertarik masuk? Saya tuh pengen punya organisasi. Di Bandung tuh organisasi mualaf tuh sangat jarang. Dulu ada yang namanya, sampai sekarang pun masih ada, namanya PITI. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Cuman setempo suka dikaburkan dengan namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Indonesia. Supaya Tionghoanya tuh hilang. Makanya masjid di Surabaya tuh, Masjid Tionghoa itu punya PITI sebenarnya. Punya PITI. Kalau Lause enggak, itu punya Yayasan Lause. Jadi bisa dibedain. Nah, di Bandung saat itu yang ada tuh cuma PITI waktu itu. Lause belum ada tahun 94-95 tuh, baru ada tahun 97. Begitu ada Lause tahun 97, saya datang ke Lause. Pengurusnya mana nih ya? Oh, nih ketua DKM-nya si ini, si Holil ya. Sebelah waktu itu sekretarisnya si Hendro waktu itu. Di antara berdua itu paling tua tetap saya gitu kan. Itu si Hendro sama si Holil ketuanya, si Hendro waktu itu Hendro itu kalau nggak salah sekretaris deh waktu itu. Kok ngajak sini kok, kata si Hendro tuh. Nah, muridnya mana, Dro? Kata saya tuh. Mana sepi begini, nggak usah, mana? Mau siapa yang ngajar, saya ngajar. Mereka udah pada tahu saya udah ngajar bahasa Arab tuh. Saya tahun 97 tuh.
vakum aja, saya nggak pernah klausul lagi. Mau ngapain klausul, nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau Jumatan, ya enggak, bukan saya ke situ, enggak. Saya ke Jumatan nggak sempet lah saya ke situ. Maksudnya masjid itu ramai kalau Jumatan, bukan sama mualaf, bukan. Ramainya sama orang-orang tokoh di situ gitu ya. Nah, lama-lama tahun 97, 98, 19, tahun 2000-an mulai muncullah yang namanya yayasan-yayasan mualaf gitu ya, seperti Yayasan Uhwah Mualaf Indonesia, YUMI gitu. Sekarang YUMI udah nggak ada. Yayasan Pondok Mualaf Indonesia masih ada sih itu. Muncullah Lausu udah lebih duluan. Nah, bahkan saya telat mengenal MCI itu, saya sebenarnya telat gitu. Nah, saya kenal MCI itu di tahun 2016 malahan. 2016 ya. Baru kenalnya sebenarnya saya apa ya MCI, Mualaf Center Indonesia, nggak tahu. Setelah masuk barulah saya tahu begitu gede MCI gitu kan ya. Rasanya saya kenapa kok mau masuk? Maksudnya 2016 kan udah usia kan berarti udah lumayan tuh kan. Karena saya pensiun ini ngisi kekosongan lah ya. Sebenarnya itu aja. Waktu itu sih kan saya udah di Lause gitu ya. Pas begitu saya masuk MCI, saya sekedar pengen tahu aja MCI apa gitu ya. Oh gini nih Coach Stephen begini. Terus saya cari referensi di internet. Oh ini Coach Stephen pendirinya begini. Kalau nggak salah dulu, Coach Stephen pernah ke Lause dulu. Seingat saya sekali itu pernah muncul gitu. Mungkin lihat-lihat dia pengen masuk Islam kali ya. Saya lupa. Karena Coach Stephen tuh baru masuk Islam tuh tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Nah, kalau nggak salah, Stephen tuh masuk Islam 2002 kalau nggak salah. Nah, saya udah di Lause kan. Iya, makanya saya pernah ngomong sama pengurus yang lain. Ada namanya Jesslyn. Yes, kayaknya si Stephen tuh kayaknya pernah ke Lause ya dulu ya. Waktu kita dulu di Lause aktif gitu. Iya, pernah. Ternyata Stephen bisa besar gitu ya, Stephen ya, dengan mendirikan Mualaf Center Indonesia kan. Itu ya. Ya, saya pun waktu itu ikut MCI. Ada pertemuan tuh, Kohani ada di Bandung tuh, di DT tuh. Iya. Kan Kohani sama Agim tuh kan begini tuh. Saya ya, kan nanti sekretariatnya di sini aja, di DT, di masjid sini. DKM-nya nggak bisa ngomong apa-apa, karena suara Kohani itu suara Agim gitu kan. Wah, akhirnya begini, setelah Kohani nggak ada, beberapa minggu kemudian, saya ketemu dengan DKM-nya. Oh, Koyokan sini, ada apa bagus? Koyokan kok bisa sekretariat yang di sini lah. Kenapa gitu? Di sini udah banyak kegiatan, repot kita Aduh, tapi kan kemarin kan waktu ini di sini. Iya. Pikir-pikir juga saya malas juga ke DT nih, tiap ini ke DT. Iya. Udah aja rumah saya lah, udahlah kata saya tuh jagain sekretariat. Nah, berarti dari dulu berarti udah di sini ya? Di sini. Jadi cuma sebulan lah di DT, terus saya bikin ini terdaftar ini sampai ke kelurahan, sampai kecamatan ini. Udah Mualaf Center Indonesia. Masya Allah, dari dulu berarti ya? Saya daftarin ke kan. Udah berapa mualaf atau orang yang datang nanya sama Ko Irwan, hingga akhirnya mualaf itu berapa orang? Aduh, setahun tuh rata-rata 40-an ya, 40-50 ya. Setahun? Mungkin kayak kalau 250 mah ada kali ya. Saya lupa dah. Jadi mungkin 2016 mungkin anggap aja sedikit, 2017 anggap aja mungkin 30 berapa tahun tuh ya? Ya mungkin 250 mah ada lah. 250 ya. Nah mungkin ya, saya udah nggak inget. Biasanya kalau mualaf itu sebulan kemudian saya udah lupa namanya. Iya, lupa saya ada kan banyak orang. Apalagi saya praktek ini kesehatan saya seperti ini kan, mana mualaf mana ini udah lupa. Kita datang tuh ada kesehatan, ada radio juga. Nah, radio ini gini. Saya tuh pingin yang namanya Mualaf Center Indonesia Jawa Barat aja gini. Dulu waktu pertama kali saya diangkat menjadi ketua MC itu namanya masih Mualaf Center Bandung. Oke. Maka muncullah sekolah, saya bikin sekolah namanya Sekolah Agama Mualaf Center Bandung. Itu banyak tuh murid-muridnya dulu, mualafnya banyak, orang dari luar juga banyak. Nah, terakhir saya ganti rubahnya menjadi sekolah agama itu saya rubah menjadi Pesantren Ahad. MCB, Pesantren Ahad Mualaf Center Bandung. Terakhir saya bingung sama SK-nya Coach Stephen. Coach Stephen kenapa saya jadi regional Jawa Barat ya saya? Ya kan Bandung saya. Udah kok Ewan pegang dulu aja deh. Saya kan bilangnya begitu. Ya udahlah, berarti kita lingkupnya luas nih. Tapi saya nggak mau kalau misalkan saya harus datang ke Cirebon, ke Bogor gitu. Saya nggak mau gitu ya. Campur. Sedangkan saya juga kan harus cari nafkah ya. Jadi saya nggak mungkin totalitas itu. Tapi Coach Stephen selalu bilang, kalau Ewan telah mewakafkan dirinya untuk mualaf itu. Wah,
Coach Stephen ngomong begitu, Coach Stephen nanti saya besok lusa saya keluar dari MCI kata saya nah, gitu kan ya. Nah, saya bikin sekolah sengaja pakai pesantren Ahad karena ada di hari Ahad. Gitu, dulu kita pernah bikin sekolah agama tuh di hari Sabtu. Karena banyak yang pindah ke hari Minggu, akhirnya saya bikin pesantren Ahad aja. Pesantren Ahad MCB. Akhirnya sekarang menjadi pesantren Ahad MCI gitu seperti itu. MCIP. NCP, seperti itu. Jadi itu sekolah yang saya bikin. Kenapa saya bikin sekolah? Saya yang pelopor, ada sekolah, saya pembinaan MCI itu pelopornya saya, kata Pak Stephen. Sehingga di cabang-cabang lain di Indonesia ikutin saya. Pelopornya saya, Stephen yang bilang. Dan sampai hari ini, sampai sekarang juga setiap hari Minggu, aku ngajar juga. Ya, tempo saya ngajar bahasa Arab justru. Saya ngajar di kelas C. Kelas A itu kelas Iqra, BTQ, kelas B itu kelas Tasin, kelas C itu kelas bahasa Arab. Semua plus ibadah dasar ya, plus belajar ibadah juga. Nah dulu saya bertahun-tahun ngajar bahasa Arab, tapi saya dirasa saya cukup, saya udah mulai oper ke orang lain. Kecuali kalau yang hadir saya yang ngisi lagi. Nah gitu, ngajar namun sorob. Nah itu murid-murid saya tuh kata-kata tua-tua, ibu-ibu gitu kan ya. Yang 65, 70 yang saya tadi bilang. Nih kita sebelum menutup ya, membungkus ibaratnya obrolan kita. Kan usia sekarang kan berarti udah nggak muda ya kok ya? Udah nggak muda. Makanya iya buat mualaf tahun 94 aja usia 28 ya. Iya betul. Saya kan saya mulai banyak dikenal orang kan ya. Saya banyak juga dikenal orang. Dengan saya masuk di MCI, saya mulai banyak dikenal orang. Makanya saya sering ngisi Jumatan di kota Bandung gitu ya. Ya hampir setahun tuh hampir full biasanya gitu ya. Kan di Lause pun jadi di Jumatan juga saya dulu suka ngisi gitu kan ya. Nah, tarawehan pun begitu. Tarawehan saya suka ngisi kemana gitu kan ya. Di Lause juga saya suka ngisi juga. Tapi setelah COVID, saya berhenti semua. Karena saya sudah menggeluti dunia baru, yaitu dunia pengobatan. Pengobatan? Iya, pengobatan. Ini pengobatan bukannya hanya bekam gitu kan. Jadi yang datang ke sini itu bisa dari Jakarta, dari Indramayu, sampai pernah dari Manado juga gitu kan. Jadi udah mulai terkenal karena saya merintisnya 5 tahun ini. Dari pensiun saya 8 tahun yang lalu, 5 tahun saya merintis ini. Nah terus 3 tahun itu saya ngapain? Saya pernah nge-grab saya pakai mobil. Setelah itu saya nge-grab capek, saya pernah kerja di pesantren. Nah 2 tahun. Memang nggak bisa diem kayaknya di Koko Hilman ini. Nggak bisa diem saya. Kemana-mana. Ya. Sambil nge-grab, saya tuh ngajar ngaji, ngajar bahasa Arab. Jadi kalau nge-grab doang saya duitnya sedikit. Jadi saya ngajar ngaji di perusahaan gitu kan ya. Ada yang manggil gitu. Ya sampai terkenalnya itu gitu ya. Perusahaan migas manggil saya gitu kan. Emang kekurangan guru yang asli bukan mu'alaf gitu kan ya. Karena pengen mu'alaf dia ngajarnya gitu kan ya. Saya ngajar satu perusahaan itu nggak banyak 30 lah orangnya gitu ya. Ngajar perusahaan migas. Saya yang dipanggil gitu, saya bingung gitu ya. Saya cari gitu. Mungkin ada referensi dari orang lain lah. Yang ngajarnya mu'alaf lah supaya pada malu mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah mulailah orang yang manggil saya mungkin ngisi Jumatan, ngisi di universitas, ngisi di perusahaan-perusahaan kayak Bank Jabar atau Bank Islam gitulah, gitu ya. Seperti itulah. Ya, akhirnya saya close gitu ya. Saya udah masuk di pesantren pun saya keluar karena ya di pesantren saya juga karena harus ngebiayain anak saya kuliah gitu kan ya. Sedangkan pesangon saya juga udah mulai menipis karena udah beli mobil gitu ya. Udah nikahin anak saya yang gede. Ya saya udah punya keahlian ini saya fokus di dunia pengobatan. Disitulah cukup maju pesat pengobatan saya. Jadi COVID 2019 tuh pasien saya numpuk di sini. Iya. Hikmahnya itu ya. 2019, 2021 zamannya banyak yang meninggal itu. Di saya juga banyak pasien. Jadi mulai terkenal kemana-mana gitu kan. Yang stroke pada sembuh, saraf kejepit sembuh gitu kan ya. Yang aneh-aneh penyakit sembuh. Termasuk ruqyah juga. Ruqyah juga ya? Saya memberanikan diri untuk menjadi peruqyah gitu kan ya. Dan nanti bisa dilihat sama sahabat rukun itu sertifikasinya, maksudnya bukan kaleng-kaleng loh itu. Maksudnya semua ada pelatihan dan sebagainya ya. Ya ruqyah modalnya apa ya? Saya pikir begini ya. Kalau nggak ada peruqyah, kalau yang kesurupan, sama siapa ada batin ya? Begitu kan ya. Apalagi santet ya gitu kan. Itu kan santet ada. Justru dengan sayanya Islam, terbukalah semua tabir yang gaib bagi saya. Maksudnya apa? Bukan saya bisa ngelihat gaib, enggak. Maksudnya waktu saya di Kristen itu nggak jelas tentang yang namanya jin, dukun, nggak jelas. Sebenarnya gampang. Kalau di Islam itu sangat-sangat gampang. Jadi bagi orang-orang yang non Muslim
kau mengartikan itu santet, sebenarnya gampang aja. Persekongkolan antara dukun dengan jin kafir. Itu yang namanya. Dan mereka berbuat mungkar dan mencelakai manusia melalui santet, melalui pelet itu. Sehingga saya di situ tergerak untuk menjadi peruqyah. Nah, jadi nggak tiba-tiba, jago ini jadi peruqyah. Enggak lah, siapa saya gitu kan ya. Mungkin saya satu-satunya ustadz Cina yang tukang meruqyah di Indonesia, mungkin saya. Yang lain nggak ada mungkin. Sampai Antonio juga mungkin enggak ya. Iya sih. Ya mungkin nggak ada orang lain mungkin ya. Mungkin ya makanya yang tadi orang yang itu juga sempat ke Coach Stefan gitu ya. Kenapa Stefan nyunduk saya ya, nomor akhirnya dikasihin ke si teteh ini gitu ya. Gitu kan ya. Ya akhirnya datang ke sini. Ustadz, saya dari Ustadz Stefan ya. Apaan? Oh, Instagram, DM ya. Oh, nomor saya ya. Ya mudah-mudahan jodohnya mungkin Mbak ya. Kan dia udah kemana berobat, nggak sembuh. Nggak sembuh. Saya, Ustadz berapa ya? Nggak usah bayar, kata saya tuh. 2 jam saya ngeruqyah orang itu. Nah, dengan sampai muntah, sampai dia terakhir tuh. Ustadz kayaknya saya sembuh deh ini. Ya disitu, ya udah, saya mulai muncul PD itu bukan pasien saya pertama, tapi yang paling berat itu sebenarnya. Tadi situ saya makin pede untuk meruqyah orang. Yang kesini banyak juga yang ada datang orang yang rumahnya dialungin tanah kuburan gitu. Banyak lah pokoknya seperti itu. Jadi mungkin sebagian orang kalau di kampung-kampung sana daerah terpencil mungkin saya dianggapnya dukun kali. Ya mungkin juga iya, karena pernah datang orang ke sini dua angkot gitu. Yang sakitnya satu dan yang nganternya 2 angkot gitu kan. Ya, ini siapa yang sakit kata satu? Ini Pak. Terus ini siapa ya? Yang lain siapa nih? Pak, ini Pak, anaknya Pak. Udah, bapak sama anak masuk ke ruangan saya. Yang lain ini siapa? Nganter Pak. Oh, ini udah saya ruqyah setengah jam udah beres. Nah, untungnya cepet tuh. Udah pulang lah. Nah, gitu kan ya. Itu ya walau alam ya. Saya bukan. Jadi apa, saya yakin mungkin yang datang ke tempat saya di ruqyah mungkin sesuai dengan kapasitas saya mungkin. Kalau yang lebih susah mungkin ke ustadz yang lebih susah mungkin. Jadi saya nggak pernah belum pernah saya ngeruqyah rumah orang yang dalamnya tuh disimpan buhul sihir gitu. Kalau yang begitu saya tolong ruqyah rumah saya. Biasanya saya tolak biasanya. Yang kesini aja yang sakit aja lah. Saya begitu. Yang sakit saja, sakit karena santet atau apa. Oke. Tapi kalau saya mau ruqyah rumah orang, enggak lah, saya mau gitu. Kalau gitu mah silakan cari yang lain lagi aja, mungkin yang lebih pintar daripada saya gitu. Terserah. Saya mau yang sakit aja karena memang dunia saya dunia pengobatan gitu. Jadi di sini tempo yang sakit tuh ada yang memang benar psikis, ada yang benar santet gitu. Ada. Dan itu ditangani dua-duanya. Dua-duanya tanganin. Masya Allah, jadi, keren banget. Jadi memang udah ke pengobatan lah. Jadi kenapa titelnya panjang ya itu. Ya panjang gitu aja, ada sertifikasi gitu ya. Begitulah itu ya. Jadi saya ya apa ya, bukan gaya-gayaan tapi ingin tahu aja gitu kan ya. Ya gini, kalau cerita makin panjang tuh sebenarnya nggak akan ada habisnya ya. Jadi saya tuh dulu waktu belajar bahasa Arab sama orang NU gitu ya, yang notabene dia memang pesantrennya di Tebu Ireng gitu kan ya, itu kan lekat banget dengan namanya belajar ilmu hikmah gitu kan ya, yang belajar kebal segala macam, itu semua guru udah pernah saya coba tuh, maksudnya sampai dia memang kebal ternyata, saya tojos pakai peniti dia kebal memang. Nah tapi saya dengan begitu saya bisa tambah iman saya justru, yang beginilah yang contoh contoh orang yang nggak percaya sama Allah gitu ya, pakai ilmu kebal gitu ya. Jadi padahal itu guru bahasa Arab saya loh. jadi nah, saya bilang begini, saya bilang, Pak, musyrik Pak, gimana ya Pak Irwannya? Saya harus jaga ayah saya di Garut. Memang tahun 98 itu kiai-kiai banyak dibunuhin. Mungkin baru pada lahir mungkin nggak pada tahu ya, banyak kiai dibunuhin. Makanya dia isi kebal untuk jaga pesantrennya di Garut. Oh, jadi apa ya, dunia yang seperti ini sih saya memang agak seneng gitu ya. Yang berbau goib tuh saya agak sedikit seneng gitu ya. Apa ya, mungkin waktu kecil suka sama papa tuh nonton tuh film Susana gitu ya. Oh iya. Nah, ini gaib ini kan kok. Ya, film Susana gitu ya. Jadi kalau misalkan terakhir tuh kalau udah datang aki-aki bawa tasbih gitu ya, baca ayat kursi gitu ya. Hilang kalah gitu, jinnya kebakar gitu kan. Nah dari situ juga. Nah, dulu waktu saya belum Islam, taunya Islam cuma begitu doang. Jadi Islam bagi saya tuh bukan agama dulu.
Pengobatan? Bukan, bukan pengobatan. Agama yang nggak benar aja. Pokoknya agama klinik gitu. Dulu itu seperti itu. Karena Islam hanya sebatasnya ada setan, bacain surat apa saya nggak paham, padahal ayat kursi itu ya, nah gitu kan, setannya kalah. Jadi agama Islam tuh begitu. Beda dengan waktu di Kristen. Itu tuh benar ketuhannya gitu kan ya. Nah makanya ini untuk yang non Muslim harus terbuka. Islam tuh sebenarnya, wow, itu setingkat profesor pun akan kagum dengan Al-Quran, benar nggak? Masya Allah, Masya Allah. Iya benar, makanya jangan dianggap, oh orang ketinggalan zaman kalau berislam. Enggak, profesor itu banyak yang Islam. Silakan dibaca tuh Al-Quran ya. Dibuktikan sendiri ya, sendiri bahwa sains itu banyak di Al-Quran. Al-Quran bukan kitab sains, tapi di dalam Quran tuh banyak sains yang terbukti di abad 20 dan di abad 21. Nah, makanya yakin bulan terbelah itu yakin akan terbukti nanti. Karena surat Al-Qamar itu bunyinya begitu. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Nah itu asbabun nuzulnya itu waktu Nabi Muhammad diuji oleh orang kafir Mekah nggak salah. Kalau engkau benar Nabi, tunjukkan kenabianmu. Maka bulan itu terbelah gitu. Nah, itu. Jadi itulah sejarahnya kenapa saya jadi peruqyah, jadi ngobatin. Ya ini saya menjiwai gitu ya. Iya. Kayaknya memang setiap ini juga menjiwai semua nih kok ya, alhamdulillah ya kok ya. Iya, tempo sih ada jenuhnya gitu ya, tapi mungkin karena saya juga usia begini mau jenuh mau apa lagi ya. Tapi yang jelas jenuhnya sih apa ya? Jenuh mengajar, udah mulai jenuh. Ngisi di tempat-tempat orang, kalau dipanggil, kok Irwan tablik akbar deh, kok Irwan yang ngisi. Maaf, saya enggak. Saya akan banyak yang muda, banyak yang pintar. Saya udah cukup bagi saya. Saya dulu waktu jadi mu'alaf, saya ingin jadi ustadz. Udah jadi ustadz juga kesampaian. Ya, apalagi yang saya ambil ya. Dulu kan nggak ada orang yang manggil ustadz sama saya. Benar nggak? Nggak ada. Dulu nggak ada yang manggil Irwan tuh ustadz. Nggak ada. Sekarang teman-teman saya kerja zaman dulu yang tahu saya mu'alafnya gitu ya di kantor, yang notabene 90% orang Kristen gitu, selebihnya orang pribumi gitu kan ya. Waktu pertama kali saya Islam di musla itu saya dipeluk gitu kan ya. Mereka pada tahu sekarang si Irwan tuh ustadz gitu kan. Lah, sebenarnya sekarang udah nggak bangga lagi punya ustadz Irwan, nggak bangga. Kalau dulu sih dia sempat saya jadi ustadz ya, gitu aneh juga ya, gitu ya jadi ustadz ya. Ya mungkin karena saya ngajar mungkin ya. Ngajar, betul. Mungkin ngajar. Ustadz itu bahasa Arab yang artinya guru. Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi dulu nggak ada yang manggil ustadz ya. Ya ustadz oke lah mungkin. Tapi kan saya juga malu kalau dibandingin dengan saya dengan Sape Antonio. Saya apa gitu ya. Gitu kan ya. Kan banyak ustadz-ustadz yang terkenal. Tapi mungkin ustadz dari kristologi mungkin ya. Bisa. Karena apa, kan gini ya, yang paling susah itu kalau udah murtad datang ke sini, itu yang tantangan bagi saya. Karena kata-kata yang kesini murtad itu kata-kata perempuannya. Ini mau bersambung atau enggak nih? Kalau udah. Kalau cerita lagi bakal lagi nih. Lihat udah jam berapa tuh? Nanti kita next ini kok. Makanya kita doakan biar kita menjadi silaturahmi berkelanjutan sama Ko Irwan. Makasih loh Ko Irwan. Sudah berkenan sharing bersama sahabat rukun. Kita doakan apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat dan menjadi hikmah lah bagi penonton semua. Iya, mudah-mudahan saya juga berharap mudah-mudahan adik saya yang 5 melihat video ini. Saya mendoakan kalian yang 5 ini untuk bisa Islam lah. Menjemput hidayah juga ya. Saya ingin seperti itu karena memang adik-adik saya juga keras gitu ya maksudnya. Mereka tahu saya mengislamkan ratusan orang, tapi sama Coach Seven juga sama. Coach Seven juga nggak ada yang Islam lagi di keluarganya. Sama dengan saya. Saya punya adik 5 nggak ada yang Islam. Tapi di hati kecil saya, ya tentu saya sedih lah. Iya. Gimana nggak sedih lah? Orang lain manggil saya tuh ustadz, bangga dengan saya itu terkenal mu'alaf. Saya sendiri nggak bisa ngislamin adik-adik saya gitu kan ya. Sebenarnya sedih gitu kan. Kalau bahkan saya tuh nggak ada datang ke keluarga. Saya nggak ada. Saya pasti lebaran tuh ke keluarga istri. Jadi sebenarnya saya udah nggak punya orang tua ya. Istri pun udah nggak punya orang tua. Paling kalau lebaran ya ke kakak istri saya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan adik saya Islam, ya kita akan main gitu kan ya. Mungkin ada sesuatu yang baru nanti bikin apa kek. Tapi kan sayang. Adik saya juga ada yang kaya banget ada gitu kan ya. Tapi kan bukan Islam. Kalau misalkan Islam kan saya ajak gitu kan ya. Kita bikin sekolah yuk. Nah, tapi kan dia bukan Islam. Wah, ya mungkin kita berdoa ya kok ya, dengan itu ada menjemput hidayahnya. Ya, gitu kalau saya sih pasti kalau berdoa pasti saya titip kepada Allah, mudah-mudahan
untuk adik-adik saya atau ipar-ipar saya gitu ya. Mungkin sahabat rukun bantu doa juga gitu kan. Mudah-mudahan terbuka. Nah, bukan apa-apa, bukan sesuatu tidak mungkin. Buktinya Felix Shaw kakaknya masuk Islam kan ya? Iya. Ya, kenapa? Karena hatinya terbuka gitu. Kalau saya tantang nih, kalau seandainya ada agama setelah Islam dan dia benar dari Allah yang Maha Esa, dan ada nabi lagi setelah Muhammad, dan yakin Allahnya juga sama, Allahnya Musa, Allahnya Muhammad juga, ternyata harus ada nabi lagi, dan itu lebih benar daripada Muhammad, saya akan ikut kok. Mau dia benar kan ya? Kenapa saya nggak ikut ya? Nah, untuk saat ini yang paling benar ya Muhammad yang terakhir nih. Kalau seandainya Allah mengutus lagi, kalau memang itu betul, saya akan ikut. Oh, berarti kok Iwan nggak pelintang? Bukan. Setelah Nabi Muhammad ternyata ada lagi. Mungkin akan ada tertulis juga di Al-Quran. Setelah aku akan ada lagi nanti. Dan ternyata memang nggak ada. Makanya nggak ikut lagi. Nggak ada. Ya saya nggak akan nyari-nyari lagi. Siap. Akan mati mudah-mudahan mati dalam Islam gitu ya. Jangan sampai mati dalam keadaan non Muslim gitu. Aduh, bahaya itu tuh. Waktu perjuangan sama ini ngapain ya? Kalau mati dalam keadaan kafir ya. Benar nggak? Tuh seru kan sahabat rukun kan? Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share tentunya. Kita buat part selanjutnya nanti sama Ko Irwan. Oh gitu ya? Iya, makasih Ko Irwan. Sama-sama sudah berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.